Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tari Fatmawati dengan NIM 102 dari kelas B. Di sini saya akan mengolah data Path Analyze di aplikasi Stata. Yang pertama, kita klik file, lalu import Excel, browse, lalu kita cari datanya, lalu kita open dan import centang yang import first row as variable names, lalu oke. Jika sudah, kita ke komen yang di bawah ini, kita klik, kita copy data yang kayak path track, regress, FEV. Jika sudah semua sampai drop E4, lalu kita enter. Nah, di sini datanya sudah muncul semua. Selanjutnya, yang bagian bagan dan interpretasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, dilanjut dengan saya. Perkenalkan, nama saya Agustina Aristina Anugrah dengan NIM akhir 030. Di sini saya akan melakukan bagan analisis PET yang telah dilakukan oleh teman saya. Yang pertama langkahnya yaitu ke statistik, lalu ke SEM, model building and estimation, lalu kita menggambar bagannya.
Setelah itu kita berikan namanya pada kolom-kolom. Kita klik variabel. Yang kotak pertama kita add dulu. Kotak kedua export. Kotak ketiga org. Kotak keempat info primat. Lalu kotak yang kelima awareness. Kotak keenam describe section. Lalu yang kotak terakhir discoversion. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ke estimation untuk memunculkan angka datanya. Klik estimation, estimate, lalu klik OK. Nah, sudah muncul angka datanya, dan untuk interpretasinya akan dilanjutkan oleh teman. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, yaitu Herlina Savitri dengan NIM 23070. Untuk hasil outputnya yaitu seperti ini, bisa dilihat sendiri. Untuk interpretasinya yang model pertama yaitu nilai VIF-nya sebesar 1,09 kurang dari 10. Maka model tersebut tidak terindikasi multikolinearitas atau model tersebut lolos. Untuk Hattest-nya sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Artinya model tersebut terindikasi heterokedastisitas, artinya tidak lolos. Untuk SWILT-nya sebesar 0,00067 kurang dari 0,05. Artinya tidak memenuhi syarat normalitas sehingga tidak lolos. Untuk yang model kedua, nilai VIF-nya sebesar 1,09 kurang dari 10. Artinya tidak terindikasi multikolinearitas, artinya model tersebut lolos. Untuk Hattest-nya yaitu sebesar 0,6657 lebih dari 0,05, artinya tidak terindikasi heteroskedastisitas, artinya lolos. Untuk nilai SWILT-nya sebesar 0,39681 lebih dari 0,05, artinya model tersebut memenuhi syarat normalitas atau normal sehingga model tersebut lolos. Untuk yang model ketiga, nilai VIF-nya yaitu sebesar 1,06 kurang dari 10. Artinya model tersebut tidak terindikasi multikolinearitas, yaitu model tersebut lolos. Untuk nilai Hattest-nya itu sebesar 0,001 kurang dari 0,05. Artinya model tersebut terindikasi heteroskedastisitas, artinya tidak lolos. Untuk nilai SWILT-nya sebesar 0,00533 kurang dari 0,05. Artinya model tersebut tidak memenuhi syarat normalitas atau tidak normal, sehingga tidak lolos. Untuk model yang keempat, itu nilai VIF-nya yaitu sebesar 1,09 kurang dari 10. Maka model tersebut tidak terindikasi multikolinearitas, artinya model tersebut lolos. Untuk Hattest-nya sebesar 0,3405 lebih dari 0,05. Artinya tidak terindikasi heterokedastisitas atau model tersebut lolos. Untuk nilai SWILT-nya yaitu sebesar 0,86647 lebih dari 0,05. Artinya model tersebut memenuhi syarat normalitas atau normal sehingga lolos. Nah, ini untuk output yang lainnya. Ini untuk bagan yang telah dibuat oleh teman saya. Untuk yang ini yaitu variabel eksogen, sedangkan ini endogen. Untuk interpretasinya yaitu yang pertama variabel education sebesar minus 7,7 mempengaruhi secara langsung terhadap variabel awareness. Selanjutnya, variabel experience sebesar 0,044 mempengaruhi secara langsung terhadap variabel awareness. Variabel organization sebesar 0,15 mempengaruhi secara langsung terhadap variabel awareness.
Variabel info climate sebesar 0,26 mempengaruhi secara langsung terhadap variabel awareness. Variabel education sebesar 0,44 mempengaruhi secara langsung terhadap variabel risk perception. Variabel experience sebesar minus 3,7 mempengaruhi secara langsung terhadap variabel risk perception. Variabel organization sebesar 0,18 mempengaruhi secara langsung terhadap variabel risk perception. Variabel info climate sebesar 0,28 mempengaruhi secara langsung terhadap variabel risk perception. Variabel education sebesar 0,0023 mempengaruhi secara langsung terhadap variabel risk aversion. Variabel experience sebesar 0,002 mempengaruhi secara langsung terhadap variabel risk aversion. Variabel organization sebesar minus 0,0017 mempengaruhi secara langsung terhadap variabel risk aversion. Variabel info climate sebesar minus 0,036 mempengaruhi secara langsung terhadap variabel risk aversion. Variabel awareness sebesar 0,24 mempengaruhi secara langsung terhadap variabel risk aversion. Variabel risk perception sebesar 0,28 mempengaruhi secara langsung terhadap variabel risk aversion. Variabel education sebesar minus 7,7 mempengaruhi secara tidak langsung terhadap variabel risk aversion melalui variabel awareness sebesar 0,24. Variabel experience sebesar 0,044 mempengaruhi secara tidak langsung terhadap variabel risk aversion melalui variabel awareness sebesar 0,24. Variabel organization sebesar 0,15 mempengaruhi secara tidak langsung terhadap variabel risk aversion melalui variabel awareness sebesar 0,24. Variabel info climate sebesar 0,26 mempengaruhi secara tidak langsung terhadap variabel risk aversion melalui variabel awareness sebesar 0,24. Variabel education sebesar 0,44 mempengaruhi secara tidak langsung terhadap variabel risk aversion melalui variabel risk perception sebesar 0,28. Variabel experience sebesar minus 3,7 mempengaruhi secara tidak langsung terhadap variabel risk aversion melalui variabel risk perception sebesar 0,28. Variabel organization sebesar 0,18 mempengaruhi secara tidak langsung terhadap variabel risk aversion melalui variabel risk perception sebesar 0,28. Variabel info climate sebesar 0,28 mempengaruhi secara tidak langsung terhadap variabel risk aversion melalui variabel risk perception sebesar 0,28. Sekian presentasi dari kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.